sebenarnya Ranger Master juga. Aul pastinya. Tapi ini menarik banget. Oji. Ya, apa tuh? Ada dua Sanji. Dua Dan Sanji. kita akan melihat siapa yang akan lebih memasak. Karena Sanji kan jago masak. Oke, nih dua-duanya memasak ya. Dua-duanya memasak. Tapi ketika aku ngelihat adanya Benny, Papa Benny ya, waktu itu juga ada dua Benny. Iya. Papa Benny dengan adanya Moskov ini akan sangat power banget di tangan dia. Dan bahkan menurut aku ketika Soda berhasil melakukan pick terhadap Fanny, aku entah mengapa, walaupun nanti kejadiannya menang atau kalah aku nggak tahu, tapi yang pasti aku ngelihat menjadi sebuah keputusan yang tidak bijak. Resikonya tinggi banget ya. Iya, tinggi banget. Tinggi. Tidak bijak. Iya, karena kalau terakhir kali lihat juga Twisted Minds mereka harus bertekuk lutut ya di bawah dari tim Falcons di final MPL MENA kemarin, tidak ada assassin sama sekali yang muncul. Ya, tapi mungkin ini dia akan mulai mencoba untuk menunjukkan permainan assassin ya. So, mari kita saksikan saja. Oke. Dan sepertinya kalau melihat dari Liquid Echo ya yang memang sangat lagi superior lagi ya. Mereka dapetin prime time-nya lagi dan bergerak ke arah atas harusnya karena pada intinya juga nanti di late game Benny Kitty yang akan cukup bersinar. Dan lagi-lagi Lui ini akan menjadi PR besar sih, walaupun memang kalau ngeliat mau coba dapetin ke arah Fanny-nya agak berat ya. Oke. Dan kita ada sedikit pause tadi angkat tangan dari Sanji ya, dari Twisted Minds. Dan bahkan kalau misalnya aku bisa sedikit berbicara kalau ngomongin dari JP ini dengan hero utility-nya. Yep. Menurut aku itu adalah yang paling mengerikan di antara JP harus menggunakan hero initiate ataupun pick over. Jadi kalau misalnya dia coba untuk gunain dari utility kayak misalnya sosok Florin, ini bakal lebih sangat mengerikan untuk Liquid Echo. Dan yang sangat mulai harus diperhatikan adalah mereka nggak boleh fokus doang ke arah Papa Benny. Dia harus coba fokus, dia harus coba nutup gimana caranya ada dua orang menurut aku. Karena kalau Carl TZ ini terlalu lama waktunya. Kalau aku lebih suka gimana cara mereka nutup Sanji. Dan juga mereka nutup Sanford. Duo Sansan harus ditutup. Harus. Sanford kalau lepas ya. Ya sebagai MVP juga kan kemarin di Finals Philippines kemarin. 4-0 mereka loh. 4-0. Skor telak yang berhasil untuk mereka dapatkan juga. Dan tadi juga kalau ngeliat dari camp-nya ya, kayaknya Sanford cukup tercengang ya dengan stage dari MSC at IWC ini. Luar biasa sekali. Siapa yang gak tercengang sih? Kita juga. Kita juga, apalagi opening kemarin ya Bang Uji. Wah gila sih, keren banget. Opening terkeren yang pernah gue lihat. Sayang aja gue kerja pagi, sumpah kalau gue gak kerja pagi itu gue pasti datang ke arenanya. Sumpah gue pasti akan datang. Yap, karena memang keren banget sih. Dan technical pause dulu, sabar. Ada sedikit kendala yang terjadi dan sedang di-solve secepat-cepatnya agar nanti game bisa berlangsung secara lancar kembali. Tapi kalau berbicara lagi tentang segi draft pick juga yang dibawakan, Twisted Minds, mereka ini cukup dibilang sebagai villain-nya juga nih di MPL MENA. Dengan ya spicy-nya juga ya kan. Tapi kemarin dia nggak cukup maksimal permainannya. Dan bahkan kalau kita bakal melihat kali ini kondisi yang dimiliki dari tim Liquid Echo, mereka punya banyak banget global presence. Mereka punya 3 gitu loh yang bisa mereka gunakan terbang untuk mana-mana. Dari Sanji, mereka bisa menggunakan JP, ya kan, dengan belum yang mereka miliki. Mereka juga bisa pakai Spear of Destruction. Jadi Twisted Minds, kalau Fanny-nya nggak bisa mainin control map, karena nggak jujur, kalau untuk dia minta tolong Parsha dan bahkan dari sosok Minotaurnya itu nggak bakal cukup. Susah ya. Berarti satu kata kunci buat Liquid Echo sekarang adalah mobilitas. Oke. Carl TZ kali ini dengan Bakshian yang berada di garis depan sana. Bakal coba di zoning out oleh seorang Sanji. Fokus ke belakang dengan tempat sama dibelikan. Dan bahkan Sanji hampir saja bisa ditumbangkan. Sayang sekali dengan retribusi yang sangat baik membuat Liquid Echo bertahan di depan sana. The power of retribution dari Carl TZ. Kali ini benar-benar sangat kuat, walaupun jujur Soda tadi udah on point. Dia tahu targetnya Sanji. Seperti yang aku bilang sebelum kita teamfight. Duo Sansan itu harus ditutup. Dan kejadian kalau nggak ditutup kan. Itu dia, Sansan yang akhirnya bisa mendapatkan first blood juga. Tapi memang target dari Sodanya bergerak ke arah Sanji ya. Sehingga tidak fokus untuk mengkontes ke arah turtle-nya. Dia bergerak ke belakang, Sanjinya pun selamat. Dan akhirnya tidak ada kontes retribution yang terjadi di area turtle-nya. Sehingga turtle bisa disecure secara pasti oleh Carl TZ dan Spear of Destruction.
tadi sudah mulai dilontarkan juga oleh Benny Kitty, tapi masih belum terlihat ada target yang optimal pula. Sedangkan kali ini dari segi itemization ini ngeliat dari kedua belah junglernya justru early yang mungkin harusnya bisa dipegang sama Fanny, ini susah didapetin sih. Oke. Twisted Minds kali ini membuat para pasukan dari tim Liquid Echo kayaknya nggak terlalu terkena pressure. Dan bahkan Sano lihat dia aware banget. Dia coba cek karena dia tahu ada Sanji. Ya. Dia tahu ada Louis, dia coba checking boost terlebih dahulu. Dan ini yang lebih mengerikan. Surprise attack Happy Birthday Soda. Dan lihat terperangkap di depan sana one last hit. Dengan Fenris yang dikeluarkan dengan full reserve day this time. Membuat para pasukan dari Twisted Mind membalikan kembali keadaan yang mereka miliki. Sanji memang ter-takedown. Tapi lihat Kartisi tidak akan kenal diam. Dia tidak akan memberi sebuah nafas untuk Soda. Dia biarkan di sana. Tapi lihat dibakar oleh seorang Sanji dari negara lain yang membuat dirinya masih selamat. Tapi Sanford tidak akan tinggal diam karena duo Sansan coba membalikan kembali kanan dan walasit. This is the moment. Mirror of Destruction from Papa Benny. Alright, dan gak berhenti. Papa Benny seperti biasa dia loncat ke depan sana, mencoba untuk membalikan kembali kanan, tapi Papa Benny masuk terlalu dalam, mencoba untuk memberikan semua yang dia miliki. Tapi sayangnya udah gak ada jalan untuk pulang lagi. No way! Papa Benny still survive kah kali ini? Nampaknya tidak. Bahkan dua player dari tim Twisted Mind harus mengeluarkan flickernya. Yap. Di sisi sebaliknya, kita kehilangan Roger Sano. Iya, ini ternyata di Twisted Mind juga punya Sansan ini ya, duo Sansan ya? Duo Sansan. Sanji dan Sano juga. Tapi nggak berhenti, kayaknya fightnya terus-terusan terjadi nih. Dan bahkan Sanford lihat dia melakukan zoning dengan sangat maksimal depan sana. Membuat para pasukan dari Twisted Mind harus mundur ke belakang. Bahkan Sanford gak bisa selamat kali ini dia. Dia akan coba dibakar begitu saja. Kembali lagi selamat dan Dewi Fortuna benar-benar berada di pundak Liquid Echo. Oke, Sanfordnya selamat. Dan bahkan juga turtle-nya bisa diambil lagi. Memang kill bisa di-secure sama Twisted Minds. Tapi kalau ngeliat dari goldnya ini tipis-tipis juga diunggulin sama Liquid Echo ya. Mereka dapetin objektifnya juga. Dan kita tahu untuk sekarang kan Florin nggak perlu pulang ke base ya untuk ngasih Flower of Hope-nya juga. Jadi dia bisa langsung berubah-berubah lagi tergantung sesuai dengan kebutuhannya. Tapi bergerak ke atas. Sano kali ini berbeda kondisinya. Dia tidak terlalu aware dengan adanya damage yang diberikan dengan contoh. Bahkan pertukaran keras oleh JP. Akhirnya ada satu pertukaran JP. Membuat tim dari Liquid Echo mereka. My God, duo Sansan. Tiba-tiba dengan adanya Minion. Dengan damage ceprikan ke arah belakang. Membuat para pasukan di Twisted Mind mereka kehilangan dua pemain. Bahkan point kill-nya yang sangat mahal itu ada di arah jungle dan juga gold lane. Yap, dan bahkan kayaknya Sanji ini bakal dikejar sih. Oke, ada Sanford dari arah belakang. Oke, ini dia. Sanford akan coba masuk dan lihat instant pick up pun terjadi. Dan terdengar ya teriakan di stage. Ini ramai banget kayaknya. Pendukung Liquid Echo ya? Iya, pendukung Liquid Echo. Tapi tidak juga dari ini, pendukung tuan rumah dong. Pastinya dari Twisted Minds juga. Tapi sekarang kalau kita melihat bagaimana Liquid Echo mereka melakukan rotasi dan juga mobilitas yang sangat cepat. Yang akhirnya ngebuat dari Twisted Minds mereka cukup kewalahan bagaimana menghadapi mobilitas yang kencang itu. Tapi Kevin yang bukan Sevin kali ini benar-benar juga memberikan pressure yang sangat kuat dengan Farsianya. Dia tahu dengan kondisi saat ini dia bisa melakukan takedown terhadap Sanji. Cuma memang kondisinya adalah jangan sampai Kevin ini dia terbuka posisinya. Udah cukup itu aja. Dia cukup punya posisi yang aman, dia bisa nge-deal damage. Tapi kalau dia kebuka posisinya dan Sanford ngelihat atau Sanji sekalipun, kasusnya berbeda. Oke, tapi turtle yang ketiga sekarang sudah muncul. Liquid Echo mereka memimpin juga untuk adanya invade ke arah jungle yang dimiliki oleh Twisted Minds. Dipaksa. Mobilitas kencang dari Karl TZ bergerak dari atas langsung menuju ke arah Turtle Pit yang sudah langsung di start juga eksekusinya. Tapi Troll hati-hati dari belakang, tapi Kevin harus ter-shutdown secara instan oleh Sanji. Seperti yang aku bilang sebelumnya, udah aku bilang jangan sampai dia kelihatan posisinya. Dan diversion. ternyata dilihat di arah bottom lane kembali menuju ke arah Sarasan. Lekan Pulse mencoba menghentikan pergerakan dari Liquid Echo. Nampaknya tidak akan ada pergerakan yang bisa dihentikan Liquid Echo. This is Echo Express. Nyangkut. Nampaknya di depan sana lihat Soda, Miss Camel. Masuk ke Papa Benny. Berhasil mendapatkan point kill kembali. This is Echo Express is back, Al. Is back. Dan bahkan kalau ngeliat satu buah Spirit of Destruction yang tepat menusuk ke arah tubuh dari Oda. Ini berhasil juga untuk dapetin solo kill dari Benny Kitty-nya. Membuat dari Liquid Echo akan semakin memimpin lagi. Setelah hancurnya juga 3 outer turret yang dimiliki. Karena di bawah itu udah tinggal tipis lagi. Dan ini dia replaynya. Terlihat
bahwa sosok Benny Cutie dengan aiming yang begitu tepat juga tadi ya. Solo kill yang terjadi. Ya, solo kill yang sangat mengerikan Papa Benny. Tapi aku pernah ngeliat dia di beberapa turnamen sebelumnya. Oke. Itu memang dia suka banget offside kalau pakai Moskov. Dia nggak tahu kenapa pernah 1 lawan 3, 1 lawan 4. Padahal Papa Benny adalah salah satu marksman di dunia yang menurut aku punya posisi safety banget. Bukan hanya safety banget, bisa dia team fight-nya di arah purple buff musuh. Dia tuh masih di arah orange buff kita. Terlalu jauh lah kondisinya. Dia se-safety itu, tapi kalau pakai Moskov aku nggak tahu kenapa birahi dia cukup tinggi. Karena mungkin dia bisa nyamperin ya kan, tepat di sebelah lawannya dan range-nya juga yang emang nggak terlalu jauh, jadi memaksa mungkin ya memang harus lebih dekat lagi terhadap player-player dari lawan. Tapi untuk sekarang 20 detik menuju ke arah Lord yang pertama, Liquid Echo mereka akan menurunkan sedikit dari segi temponya juga. Mereka akan bermain lebih bersabar lagi untuk bisa memanage wave minion karena di arah atas lane jauh udah mulai dipegang oleh Karl TZ. Sedangkan dari Troll ini akan mencoba untuk mencari informasi, tapi sepertinya keberadaannya sudah deteksi oleh Sanji juga. Dan bahkan dari Sanji yang I-nya 2. Nah, Sanji I-nya 2 nih yang beda nih. Sanji I. Sanji I. Oke, tapi kita lihat dengan adanya Lord yang sudah dipegang oleh Papa Benny. Oke. Jujur sih Papa Benny nggak ada terhentikan banget sih kali ini, Ul. Walaupun dia tumbang sekali, tapi lihat gak logis menurut aku untuk bisa dapetin kondisi saat ini untuk seorang Moskov ya di early. Yang dia head-to-headnya dengan Sano. Dan thanks to Sanji. Berkat hal ini. Dan juga memang ada perbedaan yang sangat signifikan ya antara kedua belah junglernya. Beda 2 level, itemizationnya juga cukup tertinggal. Heptasis dan Sky Piercers yang menjadi tumpuan bagi Fanny. Ini sebenarnya cukup sulit untuk bisa mendapatkan eksekusi, tapi Conceal ternyata digunakan untuk mundur saja terlebih dahulu. Dan inner turret di arah bawah, ini akan bisa dikawal juga oleh Benny Cutie untuk kehancurannya kali ini. Dan tapi Benny? Lihat Papa Benny di arah bottom lane, bakal coba untuk bertahan. Benny versus everybody, masih mendapatkan sosok dari seorang Roger. Udah ke arah belakang, dan bakal dengan Spirit of Destruction. Mencoba menuju ke seorang Sanji kembali, itu dia yang gue bilang sama Aul. Papa Benny, kalau pakai Moskov, 1 lawan 2, 1 lawan 3, dia gak peduli. Berani banget ya? Berani banget. Tapi thanks juga dari Bloom-nya sih tadi. Kalau nggak ada Bloom udah pasti tumbang. Dan lihat dia masih masuk lagi tadi ketika Spirit of Destruction-nya nyambung ke arah Sanji. Connect dan dia paksa, itu nggak tahu kenapa aku Papa Benny kalau pakai Moskov tuh berkali-kali aku lihat masalahnya. Ini mungkin bisa kayak 4 kalinya aku lihat. Tapi dalam keadaan unggul bisa jadi bagus gitu ya dengan agresifnya. Tapi pernah dia langsung gara-gara unggul dia tumbang, shutdown, Comeback. sempat nggak comeback, berbalik sempat. Oke. Tapi untuk high ground, kena slash. Ke arah belakang dengan troll damage terlalu besar dari seorang Papa Benny. Sunforce running out yang berhasil membuat kondisi ikut di dalam sana. Perpasukan dari Twisted Mind, mereka gak peduli apapun terjadi. Yang gimana caranya mereka harus clear minion terlebih dahulu. Tapi satu hal yang lumayan oke menurut aku adalah laning di arah bottom lane mereka jalan. Oke. Karena memang tadi fokus ya bergerak ke arah bawah. Sehingga dari Liquid Echo setelah adanya fight yang terjadi di bawah, mereka bergerak ke arah atas untuk bisa mengawal ke arah Lordnya pula. Tapi Final Slash lagi connect ke arah 2 orang. Oke, tapi nampaknya para pasukan dari tim Twisted Mind mereka sudah ke belakang saja, gak bisa masuk lebih dalam lagi kan. Lihat damage terlalu besar Sano. Dia gak bisa bertahan bahkan dengan Defender SS sekalipun. Para pasukan dari tim Twisted Mind mereka coba untuk mengusir mundur dari dia. Teknik kabel karet dari sosok seorang Fanny yang benar-benar bisa melakukan clear dengan sangat cepat. Yang pernah kita lihat di tangan Kairi juga waktu itu. Sangat efektif. Yep. Dan bisa dibilang juga ini cukup membantu ya untuk clearing dari segi wave minionnya juga. Dan cukup cepat lah pastinya untuk regen ke arah energinya juga dari base-nya yang cukup dekat. Tapi in-game equipment yang terlihat memang dominasi yang dilakukan oleh Liquid Echo membuat dari Twisted Mind ini cukup tertinggal. Damager yang tadi memang digadang-gadang menjadi satu sosok di arah gold lane yaitu Sano udah hilang 5 kali. Walaupun kalau ngeliat dari itemnya dia udah punya Sky Piercers, dia udah punya Endless Battle dan juga Windtalker. Attack speed, true damage ada, tapi masalahnya Benny Cutie kali ini udah terlalu snowball. Dan kita tahu bagaimana Roger kalau nggak bisa dapetin snowball di early-nya, tapi ada tabrakan yang terjadi. Oke, tapi Sano di sini tinggal yang nggak tahu di belakangnya langsung ada Benny Cutie. Tepat dengan ada Bindol terdapat sana Miller for nothing. Membuat para pasukan dari Twisted Mind nggak bisa bertahan sama sekali dan bahkan Kevin tertinggal. Sang burung darat tertinggal. Tersisa Sona dan juga Sanji. Ini bencana. Dan Papa Benny ingin dengan sangat cepat mendapatkan game kali ini. Dan Benny Cutie, gotta be the what are you doing? Benny Cutie and the gang berhasil mendapatkan game yang pertama atas Twisted Mind. Echo Express tutup. Dan ini dia dari tim Liquid Echo
berhasil untuk bisa mendapatkan satu kemenangan yang secara pasti